Jadi Kulon Progo itu tidak hanya menawarkan destinasi wisata yang unik yang ada di sana, bahkan kalau kita melihat secara sejarah zaman dulu tuh ada aktivitas penambangan juga, Bu. Kaya banget ya Kulon Progo gitu. Yes, that's the value. That's the value. Itu poinnya sebenarnya. Itu value dari lokasi ini. Biasanya kalau sesuatu yang tertutup itu pengen malah jadi penasaran kan gitu. Jadi memang untuk terkait support untuk pelaksanaan kegiatan ya, artinya untuk pengembangan kawasan ini kan memang saat ini kita masih menggunakan APBD dan juga dana keistimewaan juga sudah mulai masuk di situ. Tapi optimis ya Pak Nur, nanti kalau misalnya di kawasan Mangan Keliripan ini ditata dengan baik, kemudian juga promosinya ini juga gencar begitu. Nanti apalagi sekarang kita sudah Geopark Nasional Jogja, cita-citanya ke UNESCO seperti itu Pak Ghazali, ini akan digarap tidak hanya wisata saja, tapi nanti akan ada pilar edukasi dan pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat. Podcast Sapa Infrastruktur persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta kembali hadir menyapa Anda. Seperti biasanya pemirsa, saya Artika Amelia yang akan memandu podcast hari ini dan nanti kita akan membahas secara mendalam, kemudian nanti kita akan berdiskusi terkait tema yang akan kita perbincangkan hari ini. Nah pemirsa, di podcast hari ini kita akan menilik kawasan yang menjadi saksi jejak penambangan mangan sejak zaman Belanda hingga awal kemerdekaan, yaitu situs Mangan Keliripan Karangsari. Kemudian nanti seperti apakah bahasanya nih ya, bagaimana secara geologis endapan mangan di kawasan Keliripan ini, dan ternyata situs ini juga memiliki gaya yang unik karena memiliki keberagaman bentuk biji mangan. Dan yang paling penting, bagaimana pengembangan geowisata di kawasan Mangan Keliripan Karangsari, kita akan membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di podcast kita hari ini. Langsung saya ingin menyapa seperti biasanya, beliau ini selalu semangat, segar, kemudian juga selalu menyapa pemirsa dengan gembira. Ada Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Pak Nur Subianto SIKOM. Pak Nur, apa kabar nih Pak? Kabar baik. Selalu tersenyum kan beliaunya. Juga semoga untuk seluruh pemirsa. Baik, terima kasih. Kemudian juga beliau juga hadir di sini perencana ahli muda Baperida Kulon Progo. Ada Ibu Ika Yonita Gunawan SSI MPP MURP. Ibu Ika, kabar baik juga? Selamat siang, kabar baik Mbak. Oke, terima kasih kehadirannya di sini. Kemudian juga dari akademisi yang juga sudah tidak asing lagi. Terima kasih untuk Mas Muhammad Ghazali Rahman PhD dari Pusat Studi Geoheritage dan Geopark Open Veteran Yogyakarta. Kabar baik juga Mas? Alhamdulillah, sangat baik. Kesekian kalinya ketemu Pak Nur, kemudian Mas Ghazali, dan Mbak Ika. Hari ini kita akan ngobrol ya. Mbak atau Ibu nih, kayaknya masih muda nih. Ibu aja, oke baik. Bu, ini kan kita terkait situs Mangan Keliripan yang ada di Karangsari. Masyarakat mungkin tidak semua paham tentang ini. Sedikit mungkin untuk intro podcast kita, silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Tika, Bapak Ketua Komisi C DPR DIY dan Pak Ghazali. Mohon izin, jadi terkait dengan situs bekas tambang mangan Keliripan yang ada di Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap. Ini memang merupakan sebuah situs tambang mangan yang cukup terkemuka begitu nggih. Sudah ada sejak tahun 1930 yaitu di zaman Belanda, dan sudah merupakan aktivitas pertambangan yang cukup besar di zamannya pada waktu itu, dan memang kemudian bergulir dan mungkin tutup begitu nggih, penambangannya itu di sekitar 1980. Nah, keberadaan tambang mangan sendiri itu juga tidak lepas begitu nggih dengan aktivitas yang cukup besar pada zaman itu, sehingga kalau sekarang diperhatikan akan banyak situs-situs peninggalan yang ada di khususnya di Keliripan di Hargorejo. Di situ nanti kalau besok berkesempatan mengunjungi langsung di Hargorejo, itu nanti ada sebuah tambang mangan Keliripan yang itu secara vertikal masuk ke dalam tanah dan juga horizontal
membentuk sebuah terowongan begitu nggih untuk mengeksplorasi mangan pada zaman dahulu. Itu tersebar di berbagai tempat, itu ada di Keliripan sendiri di Hargorejo, kemudian memanjang sampai ke desa Karangsari yang ada di Kapanewon Pengasih. Nah, itu adalah bukti sejarah betapa dulu masifnya begitu nggih penambangan mangan yang ada di Kulon Progo, yang pada saat itu memang masyarakatnya sendiri pun juga ikut terlibat dalam penambangan tersebut. Penambangan juga dulu ada namanya setelah ditambang kemudian dicuci, kemudian itu diangkut. Kalau dulu itu ada namanya stasiun Pakualaman, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi peninggalannya. Nah, tapi itu dulu menjadi sebuah sistem di mana penambangan mangan itu ada, kemudian diangkut menggunakan kereta api, kemudian disebarluaskan untuk menjadi komoditas ekspor seperti itu. Nah, dan memang mungkin kemudian sampai dengan sekarang itu mungkin muncul berbagai minat, kemudian kajian juga di situs tersebut ternyata memang ada keunikan tersendiri dan ada nilai keunggulan tersendiri untuk di situs mangan Keliripan Karangsari. Jadi Kulon Progo itu tidak hanya menawarkan destinasi wisata yang unik yang ada di sana, bahkan kalau kita melihat secara sejarah zaman dulu tuh ada aktivitas penambangan juga, Bu. Seperti itu. Iya, betul Saya sekali. baru tahu loh ini. Iya. Dan mungkin bisa kami tambahkan mungkin kalau di zaman Bapak Ibu kita yang dahulu nih, iya, betul. mungkin akan lebih mengenal karena itu ada di buku-buku sejarah zaman dulu ya. Tapi mungkin sekarang sudah tidak ada lagi muncul seperti itu. Nah, kalau kita mungkin diskusi dengan Bapak Ibu kita gitu pasti akan tahu nih mangan Keliripan seperti itu di Kokap gitu. Nah, karena memang dulu memang eksplorasi tambangnya begitu luar biasa dan sampai masuk ke buku pelajaran anak-anak seperti itu. Oke, dan itu berarti tadi seperti yang disampaikan kurang lebih di tahun 1980-an ditutup aktivitasnya. Iya, berarti sekarang berhenti ya. Iya. Oke, baik. Saya minta ke tanggapannya Mas Ghazali juga ini selaku akademisi melihat ternyata aktivitas penambangan yang selama ini saya kira mungkin juga masyarakat kira bahkan pemirsa taunya hanya ada di sekitaran Gunung Merapi saja, tapi ini ada di Kulon Progo juga. Saya tertarik dari interaksi antara Mbak Tika dan Bu Ika ya. Iya. Mbak Tika dan Bu Ika. Mbak Tika baru tahu itu? Ya, ternyata baru tahu. Saya baca-bacain, ternyata ada juga ya di Kulon Progo aktivitas penambangan di zaman dahulu kala. Perasaan apa yang pertama kali Mbak Tika rasakan? Kaya banget ya Kulon Progo gitu. Yes, that's the value. That's the value. Itu poinnya sebenarnya. Itu value dari lokasi ini bahwa sebenarnya untuk memunculkan rasa kepemilikan, rasa memiliki suatu tempat. Sebenarnya gini, kalau kita mau orang-orang itu aware dan menjaga areanya atau menjaga daerahnya, itu harus didasari dengan rasa cinta dulu ya Mbak ya. Betul. Harus didasari dengan rasa cinta dulu. Rasa cinta bisa muncul kalau dia sudah mengenal daerahnya dan bangga akan daerahnya. Itu yang sedang ditanamkan. Value itu yang coba kita tanamkan. Kenapa kita mulai mengangkat lokasi pertambangan ini? Supaya orang-orang sekitar, wah kaya ya Kulon Progo itu. Betul. Kaya ya DIY itu. Sehingga apa? Ya dengan kekayaan ini kita harus bangga. Dan dengan kebanggaan ini kita harus menjaga daerah kita sebaik mungkin. Alamnya, pengembangan masyarakatnya, sampai ke pelestarian segala hal yang nanti pasti akan kembali kepada masyarakat itu sendiri gitu. Ya itu sih Mbak sebagai awalan dari saya. Tapi kalau dilihat itu berarti di sana ada endapan begitu ya Mas? Yes, jadi sedikit berbicara terkait mangan. Apa itu mangan? Mungkin nggak banyak orang yang tahu ya mangan itu apa. Sebenarnya setiap hari kita itu berinteraksi sama mangan. Baja, tahu baja? Baja, iya. Baja itu kan unsurnya adalah besi, unsur utamanya adalah besi, Fe. Saat Fe itu dilapisi dengan Mn, dengan mangan, dia akan berubah menjadi baja. Sehingga tambahan mangan tadi ini, kalau besi cuma Fe, itu cepat rontok. Tapi kalau misalkan kita mau mendapatkan besi yang berkualitas baja, berkualitas bagus, kita harus menambahkan unsur mangan di dalamnya. Itu adalah kepentingan, itu adalah fungsi mangan yang pertama di dunia industri. Yang kedua, selain itu, sekarang lagi rame ya industri baterai, mobil bertenaga listrik ya Pak ya? Betul.
selain menggunakan kering. nikel, betul. Selain menggunakan nikel, elektrodanya juga menggunakan mangan. Oke. Jadi kalau dulu mungkin belum ada ya, zaman Belanda itu mungkin belum digunakan untuk itu. Tapi makin ke sini sekarang ternyata ada banyak peruntukan mangan yang dilakukan di dunia industri. Mangan itu dari sisi pembentukan itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis cara pembentukan mangan. Yang pertama itu adalah mangan yang dia itu, saya berbicara mengenai pembentukan batu ya Mbak ya. Batuan itu kan dari proses ada material terendapkan kayak yang di Merapi, Ya. Bakalan itu. Nanti dalam waktu jutaan tahun ada proses yang bekerja sehingga dia mengeras, tersementasikan dan menjadi batu. Dalam proses-proses itu, dalam batasan-batasan itu, kalau materialnya itu, kalau misalkan materialnya Merapi kan materialnya kayak besi ya Pak ya. Kalau material pada saat itu ada unsur mangannya, itu dia akan membentuk nodul atau akan membentuk lapisan-lapisan mangan di dalam batuan-batuan tersebut. Lapisannya itu warnanya apa, Mas? Macam-macam Mbak sebenarnya. Oke. Tapi kebanyakan warnanya kalau apa ya kita nyebutnya merah kecoklatan tapi agak gelap gitu ya. Kayak batu bata gitu? Ya kurang lebih tapi lebih gelap. Lebih gelap gitu. lagi ya? Kurang lebih begitu kayak warna besi tapi karat. Oh gitu. iya, Warna oke. besi tapi berkarat gitu. Yang warnanya kekuningan, kemerahan. Kurang lebih begitu. Tapi tidak semua batu, tentunya tidak semua batu punya mangan Mengandung tadi mangan ya. mengandung mangan tadi. Itu yang pertama dari proses pengendapan atau proses sedimentasi, proses sedimenter. Yang kedua itu dari proses hidrotermal. Itu artinya adalah ada proses magmatik yang bekerja. Ada proses di bawah kan ada, di bawah batuan itu kan makin ke bawah makin panas, itu kan ada satu lapisan bumi yang namanya mantel itu. Di situ ada magma yang bekerja. Kalau magmanya ini naik ke permukaan dan dia sampai ke permukaan dan membeku, kan posisinya panas di bawah ya. Betul. Di atas kan lebih dingin ya. Saat dia gerak ke atas dan dia mendingin, dia membawa unsur-unsur mangan juga. Dia membawa unsur mangan dari dalam tadi itu ke atas, itu membawa unsur mangan. Itu yang disebut sebagai pembentukan mangan secara hidrotermal atau primer. Kan beda ya, yang tadi itu hasil ngendap, yang ini udah ada batunya ada retakan, keluar magma dari bawah, sisa magma itu beku gitu. Oh, saya kira kalau hidrotermal itu ada keterkaitan antara air dan juga panas gitu. Iya betul, Tetap ada airnya kurang gitu. lebih itu. Karena Oke. di dalam lapisan batuan itu kan ada air. Sehingga panas yang di bawah itu akan naik ke atas dan mendorong dan berinteraksi dengan air. Disitulah disebut sebagai hidrotermal. Yang ketiga itu adalah dari hasil pelapukan. Jadi ada batunya itu ternyata memang sudah mengandung unsur mangan. Tapi mangan yang di dalam batuan tersebut itu masih berupa partikel-partikel lepas. Yang unsurnya kecil-kecil gitu. Bagaimana caranya? Tapi itu kan nggak bisa ditambang. Kalau misalkan yang kecil-kecil kayak itu kan tidak bisa dimanfaatkan. Ada proses pelapukan oleh hujan, oleh panas, air tanah dan lain-lain yang menyebabkan nanti ada pengkayaan atau mineral-mineral tersebut terkumpul menjadi nodul-nodul mangan. Ini proses yang ketiga, yaitu proses dari yang disebut kalau di geologi itu bahasanya lateritisasi atau hasil pelapukan. Sekarang yang paling banyak mangan itu di NTT yang sekarang lagi berjalan ya. Di NTT, di Sulawesi itu rata-rata tipikalnya bisa jadi lateritisasi dan bisa jadi yang primer tadi itu. Nah kalau yang di Kulon Progo gimana? Yang di Kulon Progo itu berdasarkan beberapa penelitian ada 2 yang terbentuk di sana. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Ada yang hasil sedimentasi, ada juga yang dari hasil primer hidrotermal tadi itu. Yang pelapukan tidak ada di situ. Yang ya? pelapukan sementara belum ada peneliti yang mendapatkan contoh atau mempublikasikan hasil penelitian terkait itu. Tapi apakah mungkin ada? Bisa Ya, jadi. Bisa jadi. Ya. Oke, baik. Sudah kayak 3 SKS ya ini. Baik. Ini sekarang saya ke Pak Nur. Pak Nur, ini kan ternyata Kulon Progo, waduh kalau kita lihat kan memang saya tadi melihatnya kaya begitu ya. Dan saya ingin melihat pandangan Bapak sendiri nih, bagaimana pentingnya pelestarian situs tambang bersejarah seperti yang ada di Keliripan ini, Pak. Nah, gini. Oke lah, sepakat. Yang pertama mungkin nanti biar pemirsa paham. Iya. Mangan itu zat semacam ya zat besi, Betul. emas. Takutnya kan mangan itu dikira makan kan. Oh, beda. Dikira makan. Iya. Ya, jadi begini. Kalau kita pernah diskusi beberapa waktu lalu ya, Iya, Bapak. beberapa hari lalu itu soal yang kali yang di Gunung Merapi itu kemarin apa tuh yang waktu kita diskusi itu? Plastik Bakalan itu ya? Ya Bakalan. Nah, sekarang kan kita, jadi mungkin
kita diskusinya berbeda. Kalau di sana kan lebih condong ke mitigasinya. Yes. Ya, Kalau di sini nanti kita akan lebih condong kepada aspek destinasi wisata. wisata, Yes, betul. betul. Nah, oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan, wah itu kaya, ini tambang sumbernya. Kita harapkan jangan terus nanti justru itu kita tambang lagi. Setuju. Ya kita tidak Betul. boleh lah. Itu dalam rangka kita tetap menjaga lingkungan Benar. kita, lingkungan kita. Nah, makanya kita diskusinya adalah di aspek wisata. Bagaimana di situ nanti ada riset, ya, ada invensi, inovasi-inovasi baru terkait dengan nanti pengembangan itu akan menjadi objek wisata yang itu bisa menambah PAD. PAD, betul. Bisa menambah PAD. Nah, sekarang ini ya itu saya jadi ketua komisi C ini jadi tertarik. Ini saya pasti harus berkunjung ke sana. Iya. Akan melihat nanti. Saya juga jadi penasaran loh, karena belum pernah tahu juga Pak di Sama sana. saya aja. Iya. Ya, jadi itu yang harus kita gali di situ. Kemudian penyiapannya Pak, karena kalau saya melihat ini menurut saya hampir sama dengan kalau yang di Kalasan itu apa Mas? Di Kalasan ada tambang Pak, tambang batu ya? Bukan yang Tebing Breksi. tebing breksi. Oh, tebing Nah, Breksi, ya. Tebing breksi ini kan sempat viral. Iya betul. Iya, betul. Ya, sempat viral. Betul. Nah, ini kalau saya belum melihat nyata, tapi kalau nanti di tambang mangan ini, bekas tambang mangan ini bisa diangkat menjadi viral kan, menurut saya ini juga menjadi sebuah potensi. Potensi, betul. Potensi Mbak. Nah, oleh karena itu mungkin saran kami saja kepada pemerintah daerah dalam hal ini mungkin di situ harus ditata selain kawasannya, infrastruktur, kemudian nanti juga di sana didorong juga nanti swadaya masyarakatnya untuk didorong Pok Darwis sehingga kalau ada Darwis yang anak-anak muda itu nanti biasanya kan gadgetnya kan langsung viral. Sehingga ini kita gali sebuah potensi yang bisa mendapatkan uang seperti bukan teori tebu. Kalau teori tebu itu kita mendapatkan manisnya harus kita tebang. Oke. Biarkan pohon itu tetap tumbuh tapi kita bisa mendapatkan aspek manisnya. Nah, ini mungkin yang menjadi PR dari kami di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, Bu Ika ini di Kabupaten Kulon Progo. Ini kami harap ini sebuah potensi yang luar biasa. Dan nanti kita masih akan cerita banyak nanti infrastruktur pendukung yang lain yang harus kita sampaikan. Baik, nah saya ke Bu Ika. Bu Ika kalau bisa dideskripsikan nih Bu, untuk situs Mangan Keliripan yang ada di sana itu seperti apa Bu? Oke, baik. Kalau dideskripsikan di kawasan Keliripan khususnya ya, saya berbicara yang Keliripan dulu, itu memang bekas-bekas penambangannya itu memang cukup tersebar ya. Itu ada yang tersisa sekarang mungkin yang bisa dilihat yang kemudian nanti mungkin akan bisa menjadi sebuah objek wisata edukasi di situ. Di situ masih ada bekas tempat pencucian biji mangan. Itu masih ada sumur yang kemudian dulu itu dipakai untuk tempat pencucian biji mangan, kemudian juga ada yang namanya disebut dengan lubang eks tambang mangan holiday, dan juga ada lubang tambang mangan Sunoto. Jadi lubang tambang untuk yang holiday ini bentuknya itu memang terowongan, tapi memang untuk kemudian kita melihat masuk memang agak sulit ya karena relatif kecil dan dia memang istilahnya masuk ke dalam, entah itu ada semacam puzzle di dalam sana seperti itu, tapi itu sudah dibuka, sudah berhasil dibuka kemarin lewat teman-teman dinas kebudayaan yang kemudian melakukan istilahnya revitalisasi, penataan lingkungan untuk membuka lubang tambang holiday itu sehingga bisa dilihat bekas tambangnya seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya rumah arsip. Rumah arsip ini dulu adalah istilahnya semacam perkantoran pada saat zaman Belanda dan juga semacam tempat tinggal bosnya dulu yang bos tambang di situ. Nah, sekarang saat ini kalau nanti berkunjung ke sana di rumah arsip nanti sudah ada berbagai macam display arsip ya terkait dengan aktivitas pertambangan, kemudian ada
peta-peta penambangan dan juga ada sampling batuan atau mangan itu sendiri di situ. Nah kemudian ada juga tersebar nanti namanya lubang PPTM atau Pusat Penelitian Teknik Mineral ya kalau nggak salah, PPTM. Itu juga itu nanti juga memperlihatkan di situ situs atau terowongan yang vertikal. Kalau tadi holiday itu horizontal, ini yang vertikal, artinya penambangan yang kemudian masuk lurus ke bawah tanah. Itu yang ada di Keliripan Hargorejo. Kemudian kalau kita melebar ke Karangsari Pengasih itu ada namanya Gua Kalilingseng, itu memang dulu juga bekas penambangan secara horizontal. Nah itu bisa masuk nih, bisa masuk sampai ke beberapa meter ke depan untuk melihat bagaimana dulu aktivitas tambang. Jadi memang kondisinya memang cukup tersebar karena cukup luas ya pada waktu itu. Jadi bekas-bekas aktivitas pertambangan yang bisa dilihat adalah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh pegawai Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta siap menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Infrastruktur berkelanjutan, membangun Jogja bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda DIY melakukan penegasan kembali pada 10 aspek fakta integritas yang merupakan komitmen kami di dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua pegawai di lingkungan Biro PIWPP, dan dengan harapan mampu memberikan upaya pengendalian, pencegahan, dan mengingatkan kembali kepada kami semua terhadap tugas dan pokok kami di biro ini. Semoga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Seperti tadi yang sudah Bu Ika sampaikan, ini kan ada sumur, kemudian ada lubang eks tambang, kemudian ada rumah arsip, ada juga lubang PPTM. Semuanya ini warga masyarakat atau wisatawan juga bisa hadir di situ, Bu? Bisa mengunjungi di situ. Jadi sebagai informasi keberadaan ini nih, kawasan ini juga sudah sering dikunjungi, khususnya itu memang mahasiswa-mahasiswa yang di bidang geologi dan sejenisnya itu sudah sering sekali berkunjung, karena memang kalau dari sisi keilmuan itu memang menjadi minat yang tersendiri ya, luar biasa untuk di bidang keilmuan. Jadi dari mahasiswa UPN, UGM bahkan sampai ke luar provinsi, luar daerah itu sudah banyak berkunjung yang di Keliripan maupun Karangsari. Dan untuk masyarakat juga untuk mengunjungi ke sana juga sudah banyak, tapi memang mungkin kalau untuk tadi yang saya sebutkan terowongan yang holiday itu juga artinya yang diekspos adalah mulut lubangnya, mulutnya saja. Jadi wisatawan tidak bisa masuk, hanya bisa melihat depannya aja. Iya, betul. Karena berbahaya. Berbahaya ya. Atau bagaimana? Karena itu memang perlu kajian lebih lanjut untuk kemudian untuk menyusurinya, karena itu menembus
entah ke dalam sana itu masih cukup panjang sekali. Yang itu juga istilahnya kalau kemudian diekspos kan kita tidak tahu ya dari sisi keamanan, kerawanan longsor dan lain sebagainya kan kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai nanti merusak situs itu ataupun nanti juga malah menimbulkan longsor yang kemudian nanti membahayakan kawasan sekitar. Nah, mungkin kalau untuk yang saat ini memang bisa dikunjungi untuk bisa melihat sedikit gambaran begitu nggih aktivitas pertambangan itu ada di tadi Gua Kalilingseng yang ada di Kelurahan Karangsari. Tapi menurut saya gini, Mbak Gimana, Ika, Pak? Mbak Iya. Ika. Jadi wisatawan itu kan biasanya suka penasaran. Iya. Iya. Kalau harapan saya pemerintah daerah justru dilakukan penelitian, ya di penelitian sehingga bagaimana aspek keamanannya, safety-nya, itu bahayanya sekian Potensi bisa bahaya. masuk, potensi bahayanya. Kalau itu sudah dilakukan riset kemudian, oh ternyata masuk itu aman, Aman, iya, nggak betul. apa-apa, nggak merusak. Menurut saya itu bagian dari yang seksi. Betul. Iya. Ya, karena orang itu biasanya kalau sesuatu yang tertutup itu pengen Malah jadi lihat. penasaran Iya, kan, iya, Pak, Penasaran. gitu. Nah, Iya. ini menurut saya seksi. Jadi saya hanya titip pesan kepada pemerintah daerah Kulon Progo, mungkin lakukan itu. Ya. Riset nanti bersama praktisi. Iya, semua, baik. sebetulnya Nah, bagaimana. ini mungkin Mas Ghazali juga bisa ngejawab nih gimana Mas Lama ini sudah riset, penelitian begitu atau Iya, belum sih betul. di sana atau bagaimana hasil riset yang ada di lapangan kalau kita mungkin Tekstur juga guanya Ya, bagaimana? Mungkin bisa Oke. dilakukan secara kajian secara ilmiah. Oke, sebelum masuk ke situ, Iya. mungkin nambahin yang ke Bapak tadi Boleh. supaya nggak ini. Sepakat Pak, kalau memang nanti semua lokasi itu, misalkan yang pertama dilakukan adalah kajian, seberapa besar kajian potensi bahaya. Jika memang nanti dia tidak bahaya, berarti bisa langsung naik ke step pengembangan. Yes. Kalau memang nanti dia masuk ke dalam kategori bahaya, bisa kita kaji lagi bahayanya itu seperti apa. Mitigasi bahaya tersebut seperti apa? Karena Bisa nggak setiap ditindak? tempat wisata itu biasanya punya kekhasan sendiri. Betul, betul, Bapak. Kalau ini khasnya di sini, kalau breksi khasnya seperti Betul. itu. Itu khasnya Betul. masuk terowongan. Betul, Bapak. Tapi sementara ini memang belum bisa ya untuk terowongannya itu ya Bu, hanya dilihat saja dari penampakan di luar. Iya, iya. Oke. Mudah-mudahan menuju ke sana ya, Iya. Mbak, ya. Mudah-mudahan menuju ke sana pengembangannya. Terkait yang tadi, terkait ini ya, bagaimana hasil penelitian yang ada di sana. Oke, penelitian yang ada di sana, jadi daerah itu sebenarnya sudah cukup familiar untuk teman-teman di bidang kebumian, baik itu geologi maupun pertambangan, karena itu kan termasuk salah satu. Kalau untuk geologi jelas kita terkait untuk bagaimana mempelajari mangan ini bisa terjadi, bisa terbentuk di sini, sehingga nanti kita bisa aplikasikan di daerah-daerah lain. Oke, di daerah sini jenis batuannya serupa, proses yang terbentuk di sana serupa, di situ kita bisa coba gali lebih dalam apakah ada mangan yang serupa dengan yang di sini. Nah, itu menjadi fokus kami di bidang geologi karena kita eksplorasi. Kemudian di teman-teman pertambangan ada beberapa kampus di Jogja ini yang ada jurusan atau prodi pertambangannya. Bahkan betul kata Bu Ika tadi dari yang luar provinsi pun banyak yang belajar ke sini karena itu tempat kita belajar secara langsung terkait dengan penambangan bawah tanah. Karena ada dua proses penambangan. Kalau pernah lihat di film-film atau di YouTube tambangan terbuka Iya. yang dari atas kelihatan batu bara itu yang namanya penambangan terbuka atau open pit mining. Yang di Papua? Yang di Papua betul Itu terbuka? itu terbuka. Oke. Yang bisa dilihat dari permukaan, nampak dari permukaan. Nah, tapi untuk belajar yang bawah permukaan, yang belajar dari bawah permukaan susah nyari tempat untuk belajar hal tersebut. Kalau di Papua, di Grassberg, di Freeport itu dia punya yang open, dia juga punya yang under yang subsurface, yang di bawah permukaan. Tapi sederhananya tinggal ke kokap kita udah bisa ngelihat kok, kita udah bisa belajar hal tersebut kok, sehingga kenapa dia punya value sebagai laboratorium nih di laboratorium alam lah ya, tempat kita belajar gitu di daerah Jogja. Kemudian ini saya mau berbagi pengalaman. Ada dua pengalaman. Yang pertama itu di daerah Sawah Lunto. Sawah Lunto, Bapak. Di Sawah Lunto itu ada satu area pertambangan yang sampai sekarang, dulu pit itu aktif. Pit itu adalah area pertambangan. Dulu pit itu aktif, pit batu bara. Kemudian dia pindah atau bergeser sehingga yang ini ditinggalkan. Iya. Yang ini dikelola oleh perusahaan untuk dijadikan wisata edukasi.
Jadi dari awal itu yang datang anak-anak SD, anak SMP. Dari awal mereka udah di briefing bagaimana sih. Pertama dikasih tahu safety. Oke, kalian harus pakai ini, kalian harus pakai ini. Nanti bahayanya seperti ini. Sebelum kita masuk ke sana udah di briefing. Kemudian diajak jalan masuk, diajak melihat terowongan, diajak melihat hal-hal tersebut sambil diajarkan. Sehingga yang muncul adalah rasa ingin tahu, kemudian semangat untuk menjadi, di akhir pasti dikasih motivasi bahwa pertambangan itu harus berbasis lingkungan. Penambangan yang berbasis lingkungan adalah pertambangan yang bijak atau penambangan yang bijak. Karena ya tentu saja kita nggak bisa pungkiri juga bahwa kita ada sumber daya alam yang kita butuhkan gitu. Betul. Tinggal kebijakannya aja nih yang kita butuh. Kita butuh lebih bijak atau tidak gitu. Kemudian di Malaysia, ini yang persis sekali. Saya tuh pas jalan ke sana, saya ngelihat kayaknya Mangan Keliripan bisa jadi kayak gini deh. Gitu. Oke. Itu bekas tambang timah. Ya, apa yang nanti bisa diadaptasi nih? Mungkin Betul. bisa diceritakan. Terkait dengan organisasi manajemen area, itu yang saya lihat sangat tersusun secara rapi. Bagaimana kita ditawarkan sejak kita baru datang sampai nanti kita finish, itu kita didampingi oleh memang instruktur atau pemandu yang memang mumpuni, yang memang dia mengetahui lokasi tersebut, yang mengantarkan kita dari satu titik ke titik lain yang sesuai sama urutan cerita. Misalkan kalau di sana di Mangan Keliripan Karangsari itu kan sebenarnya secara garis besar tuh ada 3 klaster atau ada 3 area, Mbak. Yang pertama adalah area di mana mangannya itu diambil. Baik. Itu tadi di goa-goa itu. Itu di mana mangannya diambil. Yang kedua, setelah dari sini itu mangan itu dipindahkan ke area kedua, area pencucian. Setelah dipindahkan ke area pencucian yang tempat fasilitasnya masih ada, kemudian setelah ini siap untuk didistribusikan, geser ke stasiun Paku Alaman tadi. Jadi kalau kita lihat di peta itu, bagian utara itu banyak goa-goa tempat dia nambang. Geser ke selatan dikit, di situ ada tempat pencucian. Geser ke selatannya lagi, itu ada stasiun tadi itu. Iya. Sehingga saya membayangkan kalau ini direkonstruksi dengan baik, bekas-bekas lorinya pun masih ada sampai sekarang ya Bu ya? Masih. Tapi stasiunnya itu memang sudah tidak Sudah ada, Bu? tidak ada bekasnya, Oke, iya. sama sekali bekasnya itu tidak ada? Iya, sudah tidak ada. Oke, kemudian kalau untuk instruktur pemandu pun juga belum ada di sana? Instruktur pemandu sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Yang memang kemudian memanfaatkan teman-teman dari Pokdarwis, Bumkal juga, yang kebetulan masyarakat di sana juga bersinggungan langsung di situ, dan istilahnya turun-temurun dulu pernah menjadi nenek moyangnya dulu pernah menjadi pekerja di Iya. situ. Nah itu sudah artinya kita ikutkan bimbingan teknis seperti itu untuk menjadi pemandu geowisata yang kemudian bisa menjelaskan setidaknya tadi ya menyinggung tentang histori, kemudian juga menyinggung terkait dengan keunikan geologi itu sudah ada. Berarti sudah hampir dilaksanakan, hampir mirip sama seperti yang di Malaysia yang seperti dikatakan Iya, oleh Mas menuju ke Ghazali. sana. Menuju ke sana ya? Menuju ke sana, cita-citanya seperti itu. Proyeksi Oke, ke depan. Gimana, Pak saya Nur? berharap begini, kalau kita wisata itu kan ada wisata alam, Betul, wisata ini. Nah, ini kita kan wisata khusus. Iya. Jadi saya Minat nyambung yang khusus, disampaikan Mas Ghazali tadi. Kalau itu, jadi kalau wisata khusus itu jangan sampai orang hadir datang ke situ, cuman melihat Lihat itu, doang, Betul. iya Pak. sudah tidak ada kesan Betul. apa-apa. Betul. Nah, tadi sudah disampaikan mungkin ada di situ bukti-bukti ada ini mangan, ada ini. Kalau harapan saya nanti Bapeda bisa mengajukan ke pemerintah DIY untuk ada museum di situ. Ya. Nggih, sehingga ketika orang wisatawan itu datang, ada narasi di situ. Oh, ini dulu kalau peneliti pasti dia akan sampai ini. Tapi kalau masyarakat umum, oh informasinya, oh dulu seperti ini, Yes. buktinya ini ada bukti-bukti sejarah yang ini pemerintah daerah Kulon Progo sih yang mungkin berceceran, bahkan tadi ada bekas museum, ada relnya, Iya, itu iya. ditampung di dalam satu museum. Iya. Karena kita khawatir kalau itu tidak kita tampung, tidak di ini bisa hilang Hilang itu lagi. bukti sejarah itu. Iya. Nah ini saran kami nanti di ini Keliripan ini yang bekas tambang mangan itu diikuti dengan data aktual, bukti sejarah, narasi seperti itu. Wah itu lebih Mantap sekali, betul. Jadi perlu juga Pak, misalnya kolaborasi akademisi, kemudian masyarakat, kemudian juga OPD terkait iya begitu. dan ini kan sekarang ini kan ada Danais. Nah, Ajukan oke. aja itu. Ya pemerintah daerah boleh itu mengajukan ke ini untuk dibuat
museum untuk menampung ya itu peninggalan-peninggalan yang harus kita. Nah, Bu Ika gimana nih Bu? Selama ini maaf ya, ini dari segi dana selalu disupport dengan baik oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat, Bu? Ya, jadi memang untuk terkait support untuk pelaksanaan kegiatan ya, artinya untuk pengembangan kawasan ini kan memang saat ini kita masih menggunakan APBD dan juga dana keistimewaan juga sudah mulai masuk di situ. Ya. Dan memang mungkin kalau progresnya memang kita masih bertahap ya. Memang untuk pengelolaan kawasan ini memang secara nyata begitu nggih, memang mungkin sudah dirintis oleh masyarakat. Kemudian mulai di tahun 2020 itu teman-teman dari Dinas Kebudayaan juga melalui dana keistimewaan itu juga sudah melakukan beberapa penataan seperti tadi penataan pelindung bangunan pelindung untuk yang di kawasan Lubang Holiday, kemudian ada pagar dan lain sebagainya. Kemudian dari Dinas Pariwisata juga sudah mulai melakukan beberapa penataan seperti pembangunan visibilitas atau penanda kawasan yang menunjukkan di situ ada kawasan Mangan Keliripan. Dan juga di tahun ini kolaborasi begitu guys, support dari APBD juga kita mulai istilahnya kita akan melakukan penataan secara terintegrasi ya melalui penyusunan master plan karena pengembangan kawasan ini tidak bisa hanya satu sektor saja karena ini semua sektor sehingga kita perlu mulai membuat tadi cetak birunya master plan-nya untuk penataan kawasan seperti itu. Dan mungkin tadi menyambung juga terkait dengan museum itu juga cita-cita ke depan kita tuh juga seperti itu, akan ada museum dan menjadi laboratorium lapangan. Dan mungkin ini rintisannya itu saat ini adalah di rumah arsip tersebut sudah ada istilahnya mini display ya, mini display terkait histori dan lain sebagainya, sedikit cerita di situ sudah mulai di display ada di rumah arsip. Dan kedepannya nanti apabila tadi ya bisa dibangun sebuah museum nanti akan bisa memberikan sebuah cerita yang lengkap ya karena betul targetnya kalau di sana itu wisata edukasi. Iya, betul. Wisata edukasi yang tidak hanya mahasiswa kemudian nanti juga anak-anak sekolah dan yang lain. Nah itu potensi sekali karena sebenarnya posisinya itu adalah yang paling dekat begitu ya kalau bicara aksesibilitas dengan Bandara Iya, dengan stasiun Wates itu akan sangat mudah terjangkau. Jadi kami rasa itu sangat potensial yang nantinya akan dikembangkan seperti itu. Baik, nah ini mungkin Mas Ghazali ya, setelah tadi banyak sekali disampaikan oleh Bu Ika. Apa yang nantinya bisa digali lagi nih Mas? Mungkin ada penelitian yang nantinya bisa keberlanjutan sehingga situs ini lebih bagus lagi, kemudian banyak diminati oleh wisatawan dan gak cuma mampir aja, kita tahu historinya itu apa, kemudian nanti bisa bercerita kembali ke teman-teman lain, kemudian akhirnya mereka bakal kesana lagi. Oke, kalau misalkan kami jadi di mana di Jogja itu kita itu punya yang namanya Ikatan Ahli Geologi Indonesia, pengurus daerah istimewa Yogyakarta. Di dalam itu kita itu terdiri dari dosen-dosen di UGM, UPN, ITNY, IST Akprin, pokoknya yang ada ilmu-ilmu kebumiannya bekerja sama-sama BMKG juga di dalam situ ada, kemudian BPBD di dalam situ ada, kemudian BPPTKG semua di dalam situ ada, dan kita punya rencana kerja penelitian yang memang sudah kita susun bersama sesuai sama bidang-bidangnya masing-masing. Di dalam geologi ada banyak bidang sehingga lokasi di Keliripan Mangansari ini sedang dijadikan salah satu checkpoint bagi teman-teman yang atau peneliti-peneliti dari kami yang memang fokusnya di bidang mineralisasi, itu sebutannya adalah mineralisasi, pembentukan mineral dan lain-lain itu bahwa itu adalah mineralisasi, arahnya ke sana. Dan di IAGI Pusat kami juga diminta One IAGI atau One Pengda, One Geopark, itu ada program itu. Sehingga kami sudah berkolaborasi dengan sangat erat, bergandengan tangan dengan BP Badan Pengelola Geopark dan IAGI pengurus daerah DIY itu untuk meningkatkan penelitian-penelitian di lokasi-lokasi yang ada di dalam Geopark Jogja. Harapannya nanti atau visi bersama ke depannya adalah mengangkat
Geopark DIY ini kan kemarin tadi disampaikan bahwa Geopark ini sudah ditetapkan ya, Bu ya. Betul. Sebagai Geopark Nasional bulan Jogja. 5, bulan 6? Mei. Bulan Mei ya, Iya. bulan Mei sebagai taman bumi atau Geopark Jogja tadi itu. Dan kita sedang bercita-cita untuk naik level ke UNESCO Global Geopark, sehingga memang penelitiannya harus terus kalau SOP itu harus diangetin terus gitu Pak. Sehingga kita berkomitmen penuh di IAGI Pengda DIY untuk mensupport hal tersebut. Reksa bumi ajek asih Mendo among karso sagotra Mempesona, hadir dengan kemegahan alamnya. Takjub akan hayati flora dan fauna yang menghuninya. Istimewa, dengan segala ragam budayanya. Geopark Jogja. Proses vulkanik jutaan tahun yang lalu membentuk bumi Yogyakarta menjadi begitu istimewa. Secara alamiah oleh Sang Pencipta, Yogyakarta dibentengi deretan perbukitan menoreh di sisi barat, dan di sisi timur berdinding deretan dan perbukitan Batur Agung. Hal ini menjadikan bumi Yogyakarta memiliki lorong poros langsung yang terhubung antara utara dan selatan, yakni Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan di sebelah selatan. Di garis lorong itulah di mana bumi Yogyakarta terbentuk. Setelah terjadinya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi memilih Yogyakarta sebagai tempat pendirian Keraton Yogyakarta bukan tanpa alasan. Pemilihan titik pusat pemerintahan yang diapit 6 sungai besar, berada di lorong antara Merapi, Laut Selatan, dan dibentengi perbukitan di sisi timur dan barat ini, adalah sebuah gagasan yang cerdas dari Pangeran Mangkubumi. Disinilah Keraton Yogyakarta dibangun untuk menjadi sebuah pusat peradaban yang subur makmur edipeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pangeran Mangkubumi membangun Keraton Yogyakarta berdasarkan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Makna filosofi tersebut sejatinya selaras dengan konsep yang digagas UNESCO melalui pengembangan Geopark sebagai upaya memuliakan bumi secara holistik untuk memberikan kehidupan yang berkelanjutan untuk generasi masa depan. Saat ini terdapat 2 geopark di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Gunung Sewu UNESCO Global Geopark dan Geopark Jogja. Geopark Gunung Sewu telah diakui UNESCO sejak tahun 2015 sebagai sebuah warisan yang harus dijaga oleh segenap masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Pacitan. Adapun Geopark Jogja yang digagas oleh Pemda DIY, pemerintah kabupaten kota, dan stakeholders lainnya mencerminkan warisan geologi, keragaman geologi, dan keragaman budaya di wilayah Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Dan sebagai upaya meningkatkan
Kualitas kedua geopark ini saya Mengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik dan mendukung revalidasi dua Gunung Sewu UNESCO Global Biopark serta pengusulan Geopark Jogja sebagai geopark nasional. Semoga dengan revalidasi dan kesuksesan pengusulan ini, geopark dapat semakin berperan dalam mendukung upaya konservasi, pendidikan, dan geowisata di daerah istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung api purba raksasa menyisakan jejak geologi yang menawan sepanjang deret sisi tenggara Yogyakarta, menjadi satu kawasan global geopark Gunung Sewu. Batuan tinggi menjulang menjadi destinasi mempesona, membentang di sepanjang Kabupaten Gunung Kidul. Deretan pantai yang selalu menawarkan keindahan menghiasi tepian selatan dari Wonosari, Wonogiri hingga Pacitan. Dari sisi tengah hingga sisi barat Yogyakarta, terbentang sebuah geopark Jogja yang memberikan sajian pemandangan alam yang indah dengan segala hayati di dalamnya. 3 gunung api purba di deret perbukitan menoreh menyisakan batuan tinggi menjulang serta lembah yang selalu berselimut kabut, menawarkan kesejukan dan kedamaian. Ukiran alam terbentuk menjadi stalaktit dan stalagmit di berbagai gua berusia jutaan tahun. Di masa kejayaan pertambangan, Kulon Progo adalah penghasil menkan terbesar di Pulau Jawa, meninggalkan sisa bekas tambang di Keliripan. Panorama menawan puluhan air terjun menghadirkan kesegaran sebagai sumber kesuburan tanah di Kulon Progo. Lembah Yogyakarta menjadi lorong yang menghubungkan Gunung Merapi hingga Laut Selatan, mewariskan berbagai situs geoheritage dan tradisi budaya yang terus lestari, tumbuh bersama peradaban masyarakat Yogyakarta. Saksi kedahsyatan lava pijar yang membeku hingga tumpukan abu vulkanik yang mengeras, menjadi berbagai destinasi unik untuk dikunjungi. Singkapan laut dangkal yang membentuk batuan menjulang, hingga goa beraliran sungai bawah tanah menghiasi lembah Yogyakarta. Tradisi masyarakat mengajarkan untuk memelihara, memiliki dan menjaga setiap jengkal tanahnya, senantiasa selaras dengan alam. Peradaban yang membentuk tradisi budaya kian lestari, terus tumbuh harmoni, menjadi sebuah situs budaya. Menjaga kelestarian hayati flora dan fauna, menjadi cerminan masyarakat Yogyakarta, terbentuk sejak ratusan tahun silam, hingga kini. Geopark Jogja adalah upaya pengembangan kelestarian situs bumi, situs budaya dan situs ragam hayati, yang ada di Yogyakarta, sebagai saksi sejarah terbentuknya setiap jengkal tanah yang dipijak masyarakat Yogyakarta. Tanah di mana kita tinggal, selaras dengan alam yang memberi kita kehidupan. Sepantasnya kita terus menjaga, melestarikan dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik di masa kini dan masa depan. Hamamayu, Hayuning, Bawana. Baik sekali tadi juga yang sudah disampaikan oleh Mas Ghazali ini Pak Nur. Kalau kita lihat Pak, bagaimana nih Pak pengembangan yang nantinya bisa menjadi taman geopark, kemudian taman bumi juga seperti itu. Nantinya juga ke depan lebih bagus lagi dari support juga yang kita harapkan dari DPRD ini khususnya dari Komisi C. Ya, jadi begini.
Oke lah tadi sepakat kita untuk edukasi soal tadi secara teknik kegeologian Mas Ghazali ya. Nanti pemerintah daerah ini yang kita harapkan jadi begini. Sebuah tempat untuk target wisata ini kan baru akan kita tata nih. Betul. Baru akan kita tata akan mulai. Maka yang pertama adalah accessibility menuju ke Setuju. tempat itu dulu. Oke. Nah, mungkin Pak Brida itu. Karena kalau kita bicara sekarang skema DIY yang diharapkan juga diikuti oleh pemerintah daerah kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah kita ini nanti akan harapan kita menjadi destinasi wisata karena PAD diakui atau tidak PAD DIY ini baik DIY kabupaten kota ini wisata ini menjadi penopang PAD yang lumayan besar. Nah, ini akan kita dorong untuk ke arah itu. Nah, maka menjadi sebuah keniscayaan itu kalau saya bicara kerangka besarnya DIY. Ini nanti kesiapan kita menghadapi itu dengan masuknya 2 pintu tol di DIY ini. Kita bicara umum dulu ya, kita wisata agar karena ini nanti ini menjadi kunci juga ketika orang akan tertarik ke DIY, pasti nanti ke daerah. Ke daerah, betul. Pasti ke daerah. Nah, kemudian sekarang ini kan ada 2 pintu tol, kemudian jalur lintas selatan Selatan, kan ya, juga JCLS ya, Pak. masuk JCLS, sekarang yang di Kelok 23, kemudian jembatan yang terindah ini. Bagus nanti. banget di sana. Nah, kemudian Kulon Progo ini punya bandara. Iya. Yang harus kita siapkan adalah ketika sudah masuk tol ini, kepadatan arus lalu lintas di daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Nah, sekarang ini kalau musim-musim liburan itu aja, di ini sudah pamer paha loh. Ya, Pamer Pak. paha tahu nggak? Apa itu, Pak? Padat merayap, patah harapan. Gitu. Ya, saya itu mau dari ke kantor itu perapatan itu semua ke Malioboro itu hampir 1 Iya, jam. Pak. Ring road itu juga macet, Nah, tengah kota juga macet. Makanya Bingung nih mau kemana. kami di komisi ini baru mencoba mengantisipasi itu karena dengan tol itu dari Semarang ke Jogja hanya kisar 1,5 jam. Iya, Jakarta ke Jogja betul. hanya 5 jam nanti setelah masuk diperkirakan. Nah, ketika dulu orang wisatawan masih pakai kendaraan umum datang, nah karena dekat besok Semarang, itu pakai mobil pribadi masuk. Nah ini kalau kita siapkan infrastruktur karena ini kan kerjasama kita dengan Biro PIW juga nih penataan infrastruktur wilayah. Ini kita ada nanti akan kita pikirkan bersama, kita diskusikan di komisi terkait dengan penataan infrastruktur ini sehingga nanti target daerah istimewa Yogyakarta menjadi destinasi wisata ini akan luar biasa. Kami tidak ingin ada kesan nanti di DIY ini kalau kita bicara mohon maaf sebut wilayah ya kita bicara Bogor yang kita bayangkan macet. Jangan sampai nanti DIY ini ada kesan macet juga sehingga nanti menjadi seksi. Nah, ketika jalur-jalur itu orang ke DIY ke Malioboro padat tentu nanti dia akan melarikan untuk kunjungannya ke daerah lain, betul. Nah, karena itu kompetisi inovasi tadi yang saya harapkan riset, invensi dan inovasi-inovasi baru masing-masing tempat-tempat wisata, destinasi dari wisata ini agar punya daya saing sehingga nanti akhirnya kan ketika itu kompetisi yang bagus dan nanti akan sehat. Tapi optimis ya Pak Nur, nanti kalau misalnya di kawasan Mangan Keliripan ini ditata dengan baik, kemudian juga promosinya ini juga gencar begitu, nanti kedepannya akan banyak mendatangkan Pasti. wisatawan. Jadi sekarang warung makan aja juga butuh promosi betul. apalagi tempat wisata. Nah ini pemerintah daerah harus turun tangan, meskipun semampunya berapa, libatkan masyarakat sekitar. Itu yang nanti akan lebih besar partisipasinya di. Oke, baik. Pak Nur optimis. Nah ini Bu Ika nih yang ada langsung di lapangan dan di sana. Sampai dengan saat ini gimana sih Bu wisatawan yang hadir di sana? Apakah karena memang ya kurang promosi ataupun juga mungkin kurang tertata dengan baik atau bagaimana nih Bu? Ya, baik. Kalau berbicara terkait kunjungan wisatawan umum ya di sini kita sampaikan memang kunjungannya memang bisa dikatakan masih sedikit sekali. Nah, tapi kalau tadi kita berbicara itu ini sebagai wisata minat khusus, ini teman-teman dari akademisi itu sudah banyak. Nah, itu memang artinya di sini kami juga masih dalam
proses begitu nggih untuk melakukan penataan kawasan agar kedepannya memang ini benar-benar siap dari segi infrastruktur, kemudian dari sisi kesiapan masyarakat, karena ketika kita berbicara wisata edukasi itu berarti harus ada pengedukator yang kemudian harus bisa mandiri. Kita tidak bisa kemudian Mas Ghazali, melulu menghadirkan Mas Ghazali gitu kan, lalu standby di situ, tidak. Tapi artinya kembali kepada masyarakat yang kemudian bisa mengedukasi wisatawan yang hadir di situ. Seperti tadi yang Pak Nur sampaikan, akan mendapat nilai plus melalui sebuah cerita, tidak hanya berkunjung melihat, tapi ada informasi yang kemudian diperoleh. Nah, ini memang saat ini kita masih berbenah, tapi kami optimis seperti itu, pengembangan kedepannya kawasan bekas tambang Mangan Keliripan Karangsari ini bisa menjadi objek destinasi wisata edukasi yang memiliki value yang baik, cukup tinggi seperti itu. Dan seperti konsep pengembangan geopark, apalagi sekarang kita sudah Geopark Nasional Jogja, cita-citanya ke UNESCO seperti itu Pak Ghazali, ini akan digarap tidak hanya wisata saja, tapi nanti akan ada pilar edukasi dan pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat nanti juga akan dikemas di situ yang namanya, kalau konsep geopark nanti ada yang namanya geoproduk. Geoproduk itu nanti di situ ada, memang di wilayah sekitar situ ada geoproduk yang sudah eksis di situ. Produk unggulan. Ya, produk unggulan itu gula semut yang juga merupakan unggulan, dan juga ada aktivitas atau geoaktivitas seperti wisata Jemparingan. Jadi nanti di situ bisa kita kembangkan selain tadi untuk edukasi wisata, berkembang nanti wisata Multiplier oleh. effect. Sebenarnya bisa dibikin kayak semacam paket-paket wisata gitu juga ya Bu ya. Kedepannya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini dari akademisi juga nih. Mungkin apa nih Mas yang bisa dilakukan oleh kampus, kemudian dari akademisi juga atau lembaga riset yang nantinya bisa mampu untuk mengembangkan kawasan yang ada di sana. Kemudian juga selain itu bisa dikaji lebih dalam lagi. Sementara ini itu kan masih menjadi objek untuk prodi-prodi terkhusus yang masih dari prodi pertambangan maupun prodi geologi. Geologi, betul. Gitu. Karena sekarang kita sudah menambahkan atau kita memberikan status kepada lokasi ini adalah lokasi wisata, betul. Akhirnya semua prodi atau semua bidang ilmu harusnya bisa bermain di dalam sini. Baik itu dari prodi manajemen, prodi komunikasi, ya kan? Wah, itu kayaknya semua bisa masuk ya Pak ya. Sehingga dengan hal tersebut mudah-mudahan nanti makin banyak kampus-kampus yang melakukan kegiatan aktivitas di sana, tidak hanya terkait di pertambangan dan geologi, tapi semua aspek. Sehingga nanti semuanya itu akan pasti menambahkan nilai-nilai positif untuk pengelola kawasan, kan begitu ya hasil-hasil tersebut. Misalkan, ini dari segi manajemennya nanti sebaiknya seperti ini dari peneliti manajemen gitu, dari peneliti advertising atau public relation. Kita kemasnya begini aja nih, kalau kita mau cepet viral atau cepet FYP kan gitu. Caranya adalah seperti ini. Nah gitu, harapan kami sih Mbak, nanti ke depan itu sudah kan ada juga tuh prodi manajemen bencana, itu pun juga bisa ya. Betul. Di situ ya. Semua sekarang semua sudah bisa. Sudah bisa bermain. Jadi bukan hanya mainannya orang-orang geologi dan pertambangan, tapi silahkan semua peneliti yang ada di Jogja ataupun di luar Jogja, silahkan masuk dan kita uri bersama-sama gitu. Oke, tapi kan di situ kan ada zona-zona penting, kemudian juga harus tetap dilindungi juga ya Mas. Betul, Nah betul. itu bagaimana kalau dari Mas Ghazali sendiri? Kalau di setiap geosite di dalam Geopark Jogja itu kita sudah membuat delineasi yang disebut sama delineasi zona inti dan zona penyangga, yang mana delineasi zona inti dan zona penyangga ini sudah disusun dan ditetapkan, bahkan bukan hanya areanya tapi juga peruntukannya. Misalkan di zona inti itu bolehnya ngapain, tidak bolehnya ngapain. Do and don't-nya udah ada. Do and don't-nya udah ada. Dan itu udah diatur dalam Pergub ya? Sudah. Bu ya? Di 2021 kalau saya nggak salah. Pergub 71 tahun 70 tahun 2021. Iya, nah, di tahun 2021. Itu Pergub itu disusun setelah keluar SK Menteri bahwa ada 20 titik
geoheritage di Oke. Jogja. Oke. Udah ada rulesnya, tinggal nanti mungkin lebih dikemas atau diaplikasikan seperti apa gitu. Oke, baik. Nah, Pak Nur gimana nih Pak Nur? Ini kan sebagai salah satu aset juga ya yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Harapan dari Bapak tadi sudah banyak sekali yang diinginkan. Tapi untuk fakta yang ada di lapangan, kemudian bagaimana bisa berjalan dengan baik, apa yang harus dilakukan? Ya, ini kan bicara mangan di lapangan ini kan ini embrio. Iya. Kalau saya melihat ini masih sebuah embrio ya. Ya. Embrio tapi ini potensi luar biasa yang nanti bisa kita kembangkan, ngambil segmen ke wisata khusus. Khusus, betul. Yaitu wisata khusus di edukasi di situ. Nah, oleh karena itu tentu kami berharap apalagi Ibu Ika kan di Baperida Kulon Progo. Mohon nanti bisa disiapkan, nanti bisa mungkin kerjasama dengan para praktisi akademisi, kira-kira hal-hal yang harus dipersiapkan di situ, susun bikin riset, inovasi untuk nanti bisa menjadi memunculkan unggulan di situ itu. Kami dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta akan mensupport Bu Nika, bahkan tadi saya sampaikan insya Allah nanti dalam waktu dekat saya akan berkunjung, saya akan cek di sana karena itu menjadi bidang kerja kami juga gitu. Antisipasinya karena saya kemarin juga ini ngeri-ngeri amat juga di sana itu ternyata pernah ada tambang emas ilegalnya juga kalau ada salah. Di Kalirejo. Ini yang akan kita bidik juga kan kita jangan sampai karena itu kan sudah ada regulasinya, aturannya. Karena tidak kita atur nanti berdampak buruk terhadap daerah lingkungan kita. Jadi itu Mbak Tika, saya berharap betul nanti dari Bu Ika, Mas Ghazali untuk bareng-bareng keroyokan kita juga. Betul. Baik, nah Bu Ika, tantangan terbesar dalam pengembangan geowisata yang ada di sana tuh saat ini apa sih Bu? Ya. Mumpung ada Pak Nur nih di sini, atau juga Mas Ghazali nanti mungkin sudah tahu nih kondisinya seperti apa, banyak banget nih hambatan di sana, langsung menerjunkan tim untuk hadir. Ya baik, karena kalau kita sudah berbicara pengembangan ke depan geowisata itu tadi ya kolaborasi ini yang kolaborasi itu sesuatu yang mudah untuk diucapkan tapi sulit tuh gitu ya untuk Sulit dipraktekkan. Iya, betul. Karena Jangan pesimis, Mbak. Ya. Ya, kami tetap optimis tapi memang itu adalah sebenarnya tantangan kemudian bagaimana kita bergerak bersama ya. Masyarakat, akademisi, kemudian juga dari dinas. Seperti itu untuk bagaimana nanti mewujudkan konsep besar untuk pengembangan Mangan Keliripan Karangsari. Dan kalau kami dari sisi dinas artinya mensupport dari berbagai hal untuk perwujudan itu memang jika hanya begitu mengandalkan dari APBD memang mungkin gerak kita cukup lambat. Cukup lambat. Berarti butuh sokongan-sokongan nih Bu. Ya, tapi jika memang bisa kemudian kita menarik pendanaan lain dari dana keistimewaan, kemudian dari kerjasama yang lain itu kami rasa akan bisa beralih Sektor kencang. swasta. Juga. Tapi selama ini swasta belum ada yang melirik Bu. Swasta belum untuk saat ini. Mungkin ya. habis nonton podcast ini ya, bisa juga kolaborasi dengan swasta ya Bu. Iya, bisa sekali. Jadi memang kolaborasi di situ nanti akan semua pihak bisa masuk ke situ. Nah, tapi memang sebagai informasi memang intervensi kita baru di APBD, dana keistimewaan dan dana desa sudah masuk di situ. Nah, tapi artinya karena cita-cita kita besar dan itu kawasannya juga cukup besar, nah itu juga memang ada konsekuensi pendanaan yang kami rasa nanti. Luas wilayah kira-kira berapa Bu di sana itu kalau luas lahan yang memang menjadi kawasan. Gitu. Lebih dari berapa hektar? Kurang lebih karena itu terpencar ya Pak, terpencar sekali. Jadi memang kalau tadi seperti konsep yang disampaikan terpencar itu tapi tetap dalam satu kawasan. Iya betul. Iya, terpencar dalam satu kawasan. Nah, itu memang dan itu juga sudah SHM. Nah, harus diatur lagi. itu yang kemudian memang masih ada PR lagi nanti ya. Nah itu saran saya pemerintah daerah memang harus turun tangan. Iya, Jadi ada contoh beberapa di Bantul nih, kami beri contoh. Di Bantul itu ada yang
bekas makam keraton Ya. Mataram. Nah, di sana itu ada beberapa situsnya itu sudah menjadi SHM. Nah, maka pemerintah daerah kabupaten itu yang pembebasan lahannya. Ya, dibebaskan. Nanti yang membangun menjadi ranahnya DIY. Iya. Nah, pembagiannya seperti itu. Jadi, Betul, Pak. Emang kalau mumpung regane urung larang. Iya. Udah. Oke. Betul, jadi izin mungkin terkait dengan beberapa status lahan di Lahan, sana ya. masih SHM ya, banyak yang SHM. Itu memang kita di tahun 2000 lalu ya, tahun lalu kita sudah appraisal ya. Appraisal, kemudian rencananya di tahun 2025 ini akan ada pengadaan Pembebasan. tanah. Iya, tapi mohon maaf terkena berbagai efisiensi sehingga ini menjadi mundur. Jadi artinya rencana itu sudah Ya. Sudah ada, di betul. Pemda. Ya, Tapi makanya memang sudah belum ada terrealisasi planning. ya. Iya. Oke, baik. Iya. Ini mungkin kita lanjutkan di kita selanjutnya ya untuk bahasan ini kayaknya lebih menarik lagi. Iya, Durasi kita oke. sudah sangat mepet. Oh, ya. Kita langsung closing statement ini dulu. menurut Gimana saya Pak? kok besok harus saya anggarkan lagi tuh. Wah, ada. harus Pak, karena masih ada PR lagi Pak tadi. Oh, iya, iya. Oke, baik. Mas Ghazali ada yang disampaikan. Saya Singkat harus bicara dengan Bu Kepala Biro ini. Ya, Oke, monggo silakan. sebagai closing statement, meminjam istilah dari Pak Nur tadi Ya. bahwa ini adalah embrio yang sangat-sangat cantik ya Pak ya, Ya. sangat cantik, sangat seksi, potensial. Namun untuk menuju ke tujuan rencana besar tadi yang disampaikan oleh Bu Ika itu adalah rencana panjang, sehingga ini akan menjadi perjalanan panjang. Ya. Mudah-mudahan semangat kita tidak habis di jalan, mudah-mudahan semangatnya terus tetap terjaga. Kita juga butuh tenaga yang banyak, Betul. sehingga cukup harus bergandengan tangan banyak pihak, jalan ke satu tujuan, tapi tujuannya harus udah jelas di awal. Sehingga yang ini nggak ke sana, ini nggak ke sana, ini nggak ke sana. Betul. Butuh master plan yang jelas di awal sebelum kita nyampe ke tujuan itu. Baik. Oke, Kurang baik. lebih Terima itu. kasih Mas Ghazali. Bu Ika monggo silakan. Ya, baik. Jadi memang untuk pengembangan kawasan Mangan Keliripan ini memang ini adalah cita-cita besar kami sebagai bagian dari Geopark Nasional Jogja, dan memang kolaborasi ini yang kemudian nantinya kita perkuat dan kita dorong, dan harapannya nanti berbagai kontribusi Ya. baik energi, pemikiran dan pendanaan nanti bisa kemudian kita wujudkan bersama untuk membangun kawasan Mangan Keliripan ini sebagai kawasan Geopark nasional yang tidak hanya bertaraf nasional tapi nanti bisa maju sebagai sebuah kawasan wisata yang bertaraf internasional. Oke, baik. Terima kasih. Monggo silakan Pak Nur. Grand design-nya adalah bahwa DIY ini kita harapkan, sekarang kita baru bicara Mangan ya, tapi ada tempat-tempat lain kita bicara grand design-nya DIY ini adalah agar nanti DIY ini betul-betul menjadi destinasi wisata yang itu sangat seksi bagi orang lain, karena targetnya adalah PAD. Oleh karena itu kesiapan semua pihak, stakeholder, nanti pemerintah, kemudian sektor swasta, dan yang penting lagi menurut saya sekarang mengubah mindset kesiapan masyarakat. Yes. Ya. Kesiapan masyarakat untuk menjadi bukan lagi objek, ya, tapi juga menjadi pelaku untuk destinasi wisata di ini yang lebih jos. Oke, baik. Terima kasih tentunya Mas Ghazali, Bu Ika, dan juga Pak Nur. Iya. Kita tunggu ya Bu kabar baiknya. Semoga kita bisa duduk bareng di satu meja lagi. Ada perkembangan yang Sudah lebih ada maju lagi perkembangan, begitu ya. iya. Dan kita berdua juga sudah ke sana ya Pak. Kayaknya dari berempat nih kita berdua yang belum ke sana. Tidak terasa inilah akhir dari Sapa Infrastruktur, persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Artika Amelia, sampai jumpa.